حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan tambahan seputar adab talabil ilm, yang kita baru mengambil beberapa adab. Indak Maulana aku, berapa adab yang kita ambil? 3 apa saja? Ikhlas, beramal, dan menjaga ilmunya. Tayyib, ahsanta. Al-ikhlas wal amalu bil ilmi wasiyanatul ilmi. Tayyib. Sekarang kita masuk pada adab yang keempat. Al-qiyamu bi sya'airil islami wa dhawahiril ahkam. Di antara adat penuntut ilmu khanifillah, hendaknya dia menegakkan syiar-syiar Islam dan hukum-hukum yang zahir. Jadi syiar-syiar yang nampak, sebagaimana dinamakan syiar, memang harus butuh untuk dinampakkan. Nah, demikian pula hukum-hukum yang lain. Karena pada penampakan hal tersebut, ikhwani fillah, selain keutamaannya untuk diri sendiri, juga diharapkan mereka-mereka yang melihatnya akan mengikuti, sehingga tercapai keutamaan di atas keutamaan. Sebab seorang ikhwani fillah apabila melakukan suatu kebaikan, kemudian ada orang melihatnya, walaupun kita tidak mengajari dia, tapi ketika orang tersebut melihat dan mengikuti, mencontoh, maka orang tadi akan mendapatkan pahalanya. Karena terkadang seseorang ketika percaya pada penuntut ilmu, alhamdulillah, yahdikumullah, atau kepada seorang alim, dengan melihatnya saja kemudian dia mencontoh. Makanya akhwani fillah, tunjukkan syiar-syiar Islam yang zahir dan hukum-hukumnya yang zahir, amalan-amalan yang memang butuh dinampakkan sehingga bisa dicontoh manusia. Wa min dzalika, di antaranya al-muhafadzatu 'ala sholati fi masajidil jama'at, untuk menjaga salat di masjid-masjid yang di situ diletakkan jamaah. Karena dengannya gugur kewajiban sebagai seorang muslim, dan juga faedah-faedah yang lain yang banyak. Dia bisa bertemu dengan manusia, mengajari mereka, dan seterusnya. Wa ifsya'us salami lil khawasi wal awam, dan menyebarluaskan salam untuk orang-orang yang khusus yang dia kenal, dan juga kepada awam, kepada keumuman manusia.
Yang ini akhwani fillah, dari hari ke hari, tahun ke tahun semakin memudar. Nah, syiar untuk menyebarluaskan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal itu termasuk di antara seutama-utama amalan Islam. Ketika Nabi SAW ditanya ayyul islami khair, apa di antara amalan Islam yang paling bagusnya? Dalam riwayat afdal, yang paling utamanya. Maka Nabi SAW mengatakan tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta man lam ta'rif. Engkau memberi makan orang dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Yang penting dugaan kita dia seorang muslim. Jangan seorang ikhwanifillah padanya talbis dari iblis dengan dimunculkan kalau aku salam khawatir nanti dia tidak menjawabnya sehingga dia jatuh dalam dosa. Mending aku tidak usah salam saja. Ini talbis iblis. Bukan urusan kita ikhwanifillah. Nah, mereka menjawab atau tidak. Yang penting kita berupaya untuk menghidupkan syiar Islam ini. Dan juga untuk berusaha mencari pahala yang paling banyak. Karena yang paling utama dari dua orang muslim yang bertemu akhwan adalah apa? Yang paling pertama mengawali dengan salam. Nah, karena dia telah telah mendahului pada kebaikan. Sedangkan yang mendengar dia wajib memang untuk menjawabnya. Makanya perkara salam ini akhwan hendaknya betul-betul dihidupkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Ini telah berulang-ulang untuk bisa tercapai kekokohan ukhuwah dan kekokohan iman. Kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini juga di antara syiar-syiar pokok dari syiar-syiar Islam. Nah, untuk seorang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan yang dia mampu dan sesuai dengan kadarnya, akhwan. Yaitu sesuai dengan kadar diri. Karena dalam amar ma'ruf nahi munkar, nah, dipersyaratkan beberapa syarat. Nah, yaitu apa? Ada beberapa hal. Siapa yang masih ingat faedah seputar ini? Indak Aba Zaid. Taib. Berhubungan dengan masalah tersebut, dikumpulkan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala dalam perkataan beliau yang bagus. Bagus untuk dihafal, bagus untuk diamalkan dan diterapkan. Qala rahimahullahu taala la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkari illa man kana fihi thalathu khisal. La ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Tidaklah memerintahkan pada perkara yang ma'ruf dan tidak melarang dari perkara yang mungkar illa man kana fihi thalathu khisal, kecuali siapa saja yang ada padanya 3 sifat. Nah, 3 sifat ini perhatikan.
Rafiqun bima ya'muru, rafiqun bima yanha. Sifat yang pertama, dia itu seorang yang memiliki kelembutan pada perkara yang dia perintahkan dan pada perkara yang dia larang. Karena rifq pada semua perkara ikhwan akan menghiasinya. Naam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sungguhnya kelembutan tidaklah ada pada suatu perkara kecuali akan menghiasinya. Baik. Dan bagus untuk kita artikan itu, tidak perlu kita tambahkan kata lemah, karena dulu kita lewati ada asar dan juga penjelasan para ulama bahwasanya rifq yang benar adalah apa? Rifq yang tidak ada padanya apa? Rifqi? Naam. Arif bila da'fin. Naam, rifq tanpa ada kelemahan, tidak boleh. Rifq yang dilakukan oleh seseorang itu bukan kelembutan itu karena lemah, karena memang tidak bisa. Tapi memang naam, dia ingin menunaikan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu adalah azimah bukan dha'f. Sehingga kalau diartikan lemah lembut, ini bertentangan dengan apa tadi? Jauhi kata lemahnya. Rafiqun bima ya'mur, rafiqun bima yanha. Ini sifat yang pertama, dia lembut pada apa yang dia perintah dan lembut pada apa yang dia larang. Yang kedua, adlun bima ya'muru, adlun bima yanha. Adil. Nah, pada apa yang dia perintahkan dan adil pada apa yang dia larang. Maksud adil ini berarti apa? Yaitu dia mampu meletakkan perkara pada tempatnya. Taib. Mampu meletakkan perkara pada tempatnya. Mana yang diperintahkan lebih dahulu, mana yang diakhirkan. Demikian pula tingkatan-tingkatan yang butuh dilarang dengan keras, mana yang masih bisa untuk diberi naam toleransi, diberi udzur dan seterusnya. Butuh adil. Dan hakikat adil adalah wad'u syai' fi maudhi'i, dia meletakkan tempat pada tempatnya. Tentunya bukan merupakan perkara yang adil ketika seseorang mengingkari akhwani fillah, seseorang yang meninggalkan perkara yang ma'ruf dengan apa? Pengingkaran yang keras, seakan-akan dia itu telah terjatuh dalam dosa. Ini tidak adil. Sebagaimana juga pada perkara misalnya yang sifatnya istihbab. Seorang menganjurkan, memerintahkan, mendorong. Tentunya berbeda ketika dia memerintahkan pada perkara yang sifatnya wajib, yang padanya tidak ada pilihan kecuali harus ditunaikan. Ini butuh adil. Juga pada perkara-perkara yang dikhilafkan dengan perkara yang qat'i, yang terjadi ijma' padanya, butuh adil juga dalam mengingkarinya. Karena tidak semua masail, tidak semua permasalahan memiliki standar yang sama dari sisi apa? Dari sisi diperintahkan maupun dari sisi dilarangnya. Suatu perkara dilarang, tingkatan pelarangannya bertingkat-tingkat. Juga dilihat dari masailnya, apabila masail yang qat'i. Misalnya, seorang berolok-olok dengan perkara din. Ini suatu perkara yang besar, diingkari dengan pengingkaran yang keras. Tapi pada hal yang sifatnya mukhtalafun fi, diperselisihkan oleh para ulama tentangnya, tentunya pengingkarannya
tidak sekeras dengan yang awal tadi. Dan bahkan butuh diperjelas terlebih dahulu permasalahannya sampai diketahui dengan yakin mana yang rajih dari masail yang diperselisihkan tersebut. Ini butuh adil, ikhwan. Adlun bima ya'mur, adlun bima yanha. Kemudian yang ketiga, alimun bima ya'muru, alimun bima yanha. Dia berilmu dengan perkara yang dia perintahkan dan berilmu dengan perkara yang dia larang, bukan sekedar asal bunyi. Baik, ikut-ikutan. Misalnya ada orang ingin ada satgas amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo ikut, tidak tahu ujung-ujungnya apa, pokoknya asal gebuk saja ikut itu. Bareng-bareng misalnya menuju ke warung, menuju kemana, tidak tahu tujuannya apa. Ini tidak berilmu. Tapi butuh seorang mengilmui apa yang dia perintahkan. Dia mengilmui dulu dia merintahkan perkara apa. Jangan sampai dia memerintahkan tapi ternyata pada perkara yang batil, seperti hal-hal kebid'ahan. Memerintahkan, menyeru, menghasung ternyata pada perkara bid'ah. Sebagaimana pula sebaliknya, jangan sampai dia melarang dari suatu hal yang ternyata itu adalah perkara yang dibolehkan dan perkara yang disyariatkan bahkan. Karena ikhwani fillah kejahatannya sama. Seorang membolehkan perkara yang dilarang, jahat, zalim. Demikian pula sebaliknya, seorang melarang perkara yang diperbolehkan, disyariatkan dalam syariat ini, juga zalim. Al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Makanya butuh dia memenuhi kriteria yang ketiga ini, alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Kalau seorang terpenuhi padanya tiga perkara ini, bi'idznillah tabaraka wa ta'ala akan tegak dengan baik syiar amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga tidak terjadi dengan pengingkaran kemungkaran yang ada, kemungkaran yang lebih besar. Karena ini merupakan dampak buruk dari salah dalam ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran tapi muncul kemungkaran yang lebih besar, ini fatal. Ini menunjukkan kejahilan, juga menunjukkan ketidakadilan. Baik. Ini kalam yang bagus dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Yang dari ketiga ini akhwanifillah tidak disebutkan secara urut karena beliau tidak menginginkan urut-urutan. Adapun kalau ingin diurutkan dari sisi sifat yang harus ada, tentunya yang pertama kali adalah al-ilmu. Pertama kali ilmu, dia ilmu sebelum dia memerintah dan melarang, dia butuh tahu dulu. Kemudian ketika merintah dan melarang, dia butuh rifq wal adl. Taib. Rifq wal adl ini dibutuhkan ketika ketika terjun, ketika melaksanakannya. Kemudian pasca amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga butuh seseorang menyadarinya, butuh seorang mempersiapkannya. Karena tidak semua orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf diterima, tidak juga yang melarang dari kemungkaran itu diterima. Makanya ada hal ketiga yang butuh dimiliki, yaitu as-sabr ba'dal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Jadi ilmu qabla al-amr wan nahi, ar-rifqu wal hilm, ar-rifqu wal adlu ma'ahuma was-sabru ba'dahuma. Baik.
Dan tentunya pembahasan amar ma'ruf nahi munkar ini pada apa? Pada pembahasan tersendiri butuh untuk penjabaran yang panjang. Kemudian yang lainnya wa idharus sunan, dia hendaknya menampakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat rawatib, kemudian apa? Sunnah-sunnah yang lain ikhwan dari yang nampak. Wa ikhmadul bid'ah, dan juga apa? Berusaha mematikan kebid'ahan. Jauhi, ingkari kebid'ahan. Wa ghairu dzalika minal ahkamidz zahirah liyahsulat ta'assi bihi. Ini intinya. Dan yang lainnya dari hukum-hukum Islam yang zahir untuk apa? Untuk bisa tercapai peneladanan dengannya. Agar bisa diteladani, agar bisa dicontoh. Waliyasuna irduhu anil waqi'ati wad-dununil makruhah, dan juga agar bisa apa? Terjaga kehormatannya, atau sona berarti dia apa? Muta'addi, kembalinya ke talib. Waliyasuna irdahu anil waqi'ati wad-dununil makruhah, dan agar dia bisa menjaga kehormatannya dari apa? Dari dihinakan dan dari sangkaan-sangkaan yang buruk. Dan ini penting, kawan. Menuntut ilmu, hendaknya menjaga kehormatannya, karena dia bukan lagi manusia biasa, tapi dia pengemban ilmu. Makanya manusia, kawan, melihat penuntut ilmu, atau diistilahkan dengan kita santri. Awamun nas melihat santri kok kayak gitu. Misalnya santri, jalan sambil makan misalnya di jalan umum, tentunya orang akan melihat santri kok kayak gitu. Atau santri di jalanan, omong-omongannya buruk, tidak menjaga ketenangan, tidak menjaga apa? Kewibawaan. Ini juga akan diomongin orang, walaupun kalau manusia biasa, orang-orang umum, mereka biasa saja, namanya anak jalanan, tapi ketika mereka melihat itu adalah penuntut ilmu, pasti akan ada celaan. Karena tidak pantas seorang yang mengemban ilmu kemudian apa? Menunjukkan sikap dan adab yang buruk. Maka ini butuh dijaga. Demikian pula para aba. Misalnya sudah ngaji kok, ketika jualan curang misalnya. Sudah ngaji ketika jualan, seperti orang-orang yang belum ngaji misalnya. Mutaffifin misalnya. Walaupun tentunya ini perkara yang telah diketahui bersama, tapi untuk tanbih, untuk dijaga, karena masing-masing memiliki amanah untuk dakwah ini dan juga amanah ilmu, maka dijaga. Jangan sampai dakwah datang keburukannya dari arah apa? Dari arah diri-diri kita. Barakallahu fiikum. Mungkin itu dulu untuk adab yang keempat. Naktai bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Juga tanbih ikhwani fillah, untuk banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keamanan, nikmat kemudahan untuk bisa belajar. Karena kalau kita bandingkan dengan keadaan di negeri Yaman terutama, keadaan pada sebagian tempat semakin berat. Jadi contohnya di Son'a, ada
berita bahwasanya Syekh Abu Ishaq Muhammad Al-Qaisi ditangkap oleh Houthi dan sudah dipenjara sekitar 2 pekanan. Dan beliau yang memegang di Masjid Al-Fatah, yang dulu ketika Syekhuna Yahya berada di Son'a, masjid itu menjadi pusat dakwah utama. Dan juga dulu kalau kita yaitu para thalabah mau pulang biasanya mengurus urusan dan tinggal dulu di Masjid Fatah. Jadi meminta doa dari ikhwah semua, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa segera keluar dalam keadaan selamat. Karena negeri yang di situ ada orang-orang Syiah Rafidah Ikhwanifillah. Sulit untuk apa? Untuk tercapai keamanan yang sebenarnya. Senantiasa diliputi kekhawatiran dan was-was. Tiba-tiba mereka ingin nangkap saja. Nasallallahu al-afiyah wa nasallallahu azza wa jal an yufarrija anhum wa an yasrifa anna kulla su'in wa makruh wa an yudammira ar-rawafid wa man ta'awana ma'ahum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.